Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusniarna Nasution dari kelas 6C dari program studi pendidikan biologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan sebuah video keterampilan bertanya dan memberikan penguatan serta keterampilan umum dalam mengajar, khususnya pada materi sistem ekskresi untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Selamat menyaksikan. Wah, cuaca di luar terik sekali ya. Ibu sampai keringatan. Iya bu, gerah, panas. Iya bu, gerah. Panas bu. Sepertinya kita harus membuka semua jendela agar ruangan ini sedikit lebih sejuk. Iya bu, udah bu. Berbicara tentang berkeringat, kenapa ya manusia itu bisa berkeringat? Kira-kira hal apa yang dapat memicunya? Karena kita merasa panas bu. Aku bu, karena kita kelelahan habis olahraga ya bu. Nah iya betul, apalagi karena melakukan keduanya, berolahraga di bawah terik matahari, makin-makin dia mandi keringat. Nah, jadi apa alasannya kita harus mengeluarkan yang namanya keringat? Agar kita sehat ya bu. Ada beberapa alasan dan penyebab mengapa kita harus berkeringat. Kalau seperti apa yang dikatakan oleh Sisil, berkeringat itu merupakan tanda bahwa kita sehat, sepertinya itu belum tentu ya. Mengapa? Karena pada kenyataannya beberapa kasus menyatakan bahwa keringat itu adalah suatu pertanda bahwa adanya gejala dari penyakit tertentu. Seperti itu Sisil. Baik bu. Baik bu. Baik Bu. Berkeringat berarti menandakan bahwa metabolisme berjalan dalam tubuh. Keringat sendiri merupakan hasil dari zat sisa metabolisme oleh tubuh yang tidak dapat diperlukan lagi oleh tubuh atau yang kita sebut dengan sistem ekskresi. Nah, anak-anakku sekalian, sistem ekskresi ini termasuk ke dalam sistem pengeluaran tubuh pada manusia. Sistem pengeluaran tubuh manusia. Nah, sistem pengeluaran tubuh manusia ini terbagi menjadi 3. Apa saja itu? Ada yang disebut dengan defekasi. Kemudian ada yang disebut dengan sekresi. Dan terakhir disebut dengan ekskresi. Nah, apa pengertian dari ketiga istilah ini? Baik anak-anak, berikut merupakan pengertian dari ketiga istilah yang termasuk ke dalam sistem pengeluaran tubuh manusia. Yang pertama ada defekasi. Apa itu defekasi? Defekasi merupakan pengeluaran sisa pencernaan berupa feses atau yang kita sebut dengan tinja. Kemudian ada sekresi. Apa itu Bu sekresi? Sekresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme tubuh yang masih diperlukan oleh tubuh. Contohnya itu ada enzim dan hormon. Enzim dan hormon. Nah, di istilah yang terakhir ada yang namanya ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi ini merupakan kebalikan dari istilah sekresi. Ekskresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme tubuh yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Baik, di sini Ibu akan meminta kalian untuk menganalisa kira-kira apa yang terjadi jika zat sisa metabolisme tubuh yang seharusnya dikeluarkan justru malah tertahan di dalam tubuh. Saya bu. Karena jika kalau tertahan bisa merusak organ tubuh ya bu. Bagus Nadia, apa ada yang lain? Saya bu, jika tertahan zat tubuh biar bersifat racun ya seharusnya dikeluarkan. Ya, tepat apa yang dikatakan Sisil. Tepuk tangan untuk Sisil. Yeay. Seperti apa yang dikatakan oleh Sisil barusan, bahwa jika zat sisa metabolisme tubuh ini tidak dikeluarkan dan malah justru tertahan, zat tersebut akan menjadi racun dan akan merusak organ sistem dari ekskresi. Dan tidak hanya organ dari sistem ekskresi saja, apabila sudah menjalar dan menyebar, mungkin sistem-sistem dalam tubuh kita yang lain pun akan ikut rusak seperti itu. Nah, jika kalian sudah paham apa itu pengertian dari sistem ekskresi, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita kali ini.
Baik anak-anak, berikut merupakan tujuan pembelajaran kita pada subbab dari sistem ekspresi. Mohon dicatat, pelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran ini ya, oke? Baik, Bu. Ya anak-anak, Ibu akan membahas tentang sistem ekspresi ini hanya sebagai dasarnya saja, karena Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan beberapa tim untuk mendiskusikan tentang sistem ekspresi ini. Kemudian hasil dari diskusi kalian akan kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Untuk saat ini Ibu akan membahas dari organ sistem ekspresi dulu ya. Organ sistem, susah ya anjing, aku nggak bisa. Baik anak-anak, Ibu akan Ibu ngapain? Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit saja tentang sistem ekspresi ini karena Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa tim untuk berdiskusi, kemudian hasil diskusi kalian akan dipresentasikan ke teman-teman. Saat ini Ibu akan membahas tentang organ sistem ekspresi dahulu. Organ sistem ekspresi ini dibagi menjadi 4. Apa saja itu? Ibu akan singkat keempat organ itu menjadi kupahat, ginjal. Apa itu tentang kupahat ginjal? Ku itu merupakan Kulit. Ya, kulit. Pa itu singkatan dari Paru-paru. paru-paru. Kemudian yang ketiga ada hati. Yang terakhir itu ada Ginjal. ginjal. Yang dimana ginjal ini merupakan bagian dari sistem ekspresi yang materinya sering sekali keluar pada saat ujian nasional. Ya, dari keempat organ sistem ekspresi ini, apakah kalian menemukan suatu kejanggalan? Ada, Bu. Ya, apa itu? Paru-paru. Betul apa yang dikatakan oleh Nadia. Kejanggalan di sini terdapat pada kata paru-paru. Kenapa paru-paru itu termasuk ke dalam sistem ekskresi? Padahal yang kita tahu paru-paru merupakan organ dalam sistem pernafasan. Itu adalah tugas dari Ibu, coba kalian analisa. Dan Ibu akan memberikan clue. Clue-nya itu terletak pada hasil akhir dari setiap organ dalam sistem ekskresi ini. Misal, pada kulit. Tadi kita sudah bahas, kulit itu hasil akhir dari sistem ekspresinya berupa Keringat. Ya, keringat. Kemudian untuk paru-paru, hati dan ginjal itu masih tanda tanya. Silakan kalian diskusikan bersama dengan teman sekelompok kalian. Sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu.